Yang kelima yaitu menyusun barang, ya. Usahakan susunan barang itu sesuai dengan sesuai dengan tempatnya lah. Nih misalkan nih contohnya di belakang saya mie semua untuk minuman nih semua. Jadi tatalah barang yang sekiranya bagus untuk dilihat dan supaya juga menjadi daya tarik sama pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Acik Channel tentunya. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa tahapan atau beberapa tips untuk memulai atau membuka warung sembako, ya. Nah, biar nggak basa-basi, yuk langsung aja kita ke tahapannya. Nah, jadi tahap yang pertama yang perlu kita siapkan adalah modal. Modal ini bisa berasal dari dana pribadi atau aset pribadi, atau dari barang yang kita jual, atau mungkin tanah, kendaraan, atau juga yang lainnya. Dan bisa juga kita meminjam tetangga atau saudara kita. Kalau misalkan sudah nggak ada lagi yang mau kita pinjemin, kita bisa mengajukan pinjaman ke bank atau ke bank-bank kecil gitu, kayak rentenir gitu. Intinya yang pertama yang perlu kita siapkan adalah modal, ya. Itu yang pertama. Tahap yang kedua yaitu tempat atau lokasi. Jadi teman-teman itu ketika mencari tempat atau lokasi, carilah tempat di mana terletak di yang strategis. Misalkan nih contohnya di depan pintu masuk perumahan, atau di persimpangan jalan, dekat sekolahan atau dekat keramaian, seperti itu, ya. Tahap yang ketiga yaitu perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko ini terdiri dari rak, etalase beras, etalase rokok, kulkas, timbangan, corong, canting, sama rak obat-obatan dan lain sebagainya. Tahap yang keempat adalah yaitu belanja atau kulakan ke agen. Nah, untuk kulakan ke agen, kita itu beli barang-barang yang sekiranya sangat dibutuhkan sama orang terlebih dahulu. Misalkan nih contohnya seperti mie instan, terus beras. Dan beras ini kalau bisa ada 3 varian, dari harga yang murah, menengah, sama juga harga yang paling tinggi. Jadi orang itu biar bisa memilih. Terus telur, aneka macam obat-obatan ringan, terus minuman. Nah, untuk belanja ini teman-teman itu harus melihat budgetnya dulu. Nah, kalau sekiranya budgetnya minim, kita belanjanya yang sedikit dulu tapi yang sangat dibutuhkan sama orang, seperti itu, ya. Itu yang keempat. Yang kelima yaitu menyusun barang, ya. Usahakan susunan barang itu sesuai dengan sesuai dengan tempatnya lah. Nih misalkan nih contohnya di belakang saya mie semua untuk minuman nih semua. Jadi tatalah barang yang sekiranya bagus untuk dilihat dan supaya juga menjadi daya tarik sama pembeli, seperti itu. Jadi susunlah barang serapi mungkin dan seenak mungkin. Jadi kita itu biar bisa gampang ketika mau ngambil barangnya, kayak gitu. Paham ya maksudnya, ya? Tahap selanjutnya yaitu tahap keenam adalah menentukan harga jual. Nah, ini nih yang bisa dibilang susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena sebagai pemula itu pastinya ada keraguan untuk menentukan harga jual, takut kemahalan atau takut kemurahan. Nah, jadi jalan alternatifnya adalah kita
bisa memantau ya, atau mencari informasi dulu toko-toko sebelah kita, kayak gitu. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, nggak apa-apa, kita nggak usah cari info-info yang lain. Yang penting kita itu ngambilnya jangan terlalu banyak dulu untuk untungnya, untuk memulainya. Yang penting berjalan dulu, nanti setahap demi setahap nantinya kita root untuk menaikkan harganya. Karena apa? Karena kita akan di awal, kalau perlu kita itu lebih murah daripada yang lain yang sudah berdiri sejak lama dibanding kita, seperti itu ya, untuk untuk bisa bersaing di lapangan, seperti itu. Tahap yang ketujuh yaitu kita sudah siap jualan. Nah, sebelum kita memulai jualan, jangan lupa kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam usaha kita diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan keselamatan dunia akhirat. Dan buat teman-teman yang belum punya usaha warung sembako atau ada keinginan untuk membuka usaha warung sembako, semoga cepat terwujudkan dan semoga cepat terkabulkan keinginannya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah mempunyai usaha warung sembako, semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dalam usahanya ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif, serta jika ada ide lain seputar warung sembako bisa tambahkan di kolom komentar untuk membangun channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, comment, and subscribe Adik Channel. Jangan lupa di